Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuistiva dengan NIM 251510050. Saya mahasiswa dari kelas 1C dari Fakultas Ilmu Kesehatan dan Psikologi, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang 7 karakteristik ajaran Islam dan mengaitkan bagaimana karakteristik ini terlihat jelas dalam kehidupan modern seperti dalam pendidikan, ekonomi, sosial, dan gaya hidup generasi muda saat ini. Tujuan video ini saya buat pula adalah untuk melengkapi syarat UTS mata kuliah AIK yang diampu oleh Bapak Hermanto dengan topik yang akan saya angkat untuk memahami makna 7 karakteristik ajaran Islam secara ringkas, menjelaskan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, dan mengajak kita melihat bahwa ajaran Islam itu tetap relevan pada era teknologi, digital, dan modern pada saat ini. Berikut ini 7 karakteristik ajaran Islam yang akan saya jelaskan. Yang pertama, ada universal atau syumuliyah. Artiannya, Islam itu diturunkan untuk seluruh umat manusia tanpa batasan suku, agama, ras, antar golongan, atau mungkin bangsa atau status sosial lainnya. Jadi, Islam itu bersifat universal. Dalam dalilnya, pada Quran Surah Al-Anbiya ayat 107, yang artinya, dan tidaklah kami mengutus engkau kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Contoh, ini di kampus. Ajaran Islam mendorong sikap toleransi dan saling menghargai teman yang berbeda agama dan latar belakang. Contoh yang kedua, ada tren kolaborasi lintas budaya dalam bisnis dan teknologi menunjukkan nilai universal Islam bekerja sama dengan kebaikan atau biasa disebut dengan ta'awun. Karakteristik yang kedua pula ada seimbang atau tawazun. Artiannya, Islam mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, hak dan kewajiban serta ibadah dan aktivitas sosial. Contohnya, mahasiswa menuntut ilmu sambil menjaga waktu ibadah dan kesehatan mental. Contoh yang kedua, ada prinsip ekonomi syariah yang menyeimbangkan keuntungan bisnis dengan larangan riba dan praktik adil. Jadi tetap melakukan sesuai dengan syariat Islam. Karakteristik yang ketiga, ada fleksibel atau murunah. Artiannya, Islam memiliki aturan pokok yang tetap, namun menyediakan ruang untuk ijtihad sehingga bisa beradaptasi di setiap zaman. Contohnya, fatwa transaksi digital, penggunaan e-wallet, marketplace, hingga zakat profesi. Atau penggunaan teknologi AI yang semakin berkembang setiap perkembangan zaman, selama tidak melanggar nilai moral dan kemanusiaan. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam itu tidak kaku, tetapi mampu mengikuti perkembangan zaman. Karakteristik yang keempat pula ada menyeluruh atau kafah. Artiannya, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, tidak hanya ibadah ritual, tetapi juga pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan, hingga lingkungan. Nah, dalilnya pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 208, yang dimana artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah atau menyeluruh. Contohnya, gaya hidup yang halal, dari makanan, apa yang kita makan, dari pakaian, perilaku digital yang etis. Dari etika penggunaan sosial media pula, ada tidak menyebar hoaks, menjaga adab, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Karakteristik yang berikutnya adalah dinamis atau harakiyah. Artiannya, Islam mendorong umatnya untuk aktif, produktif, dan kreatif. Contohnya, mahasiswa ikut organisasi, proyek sosial, atau program pengembangan diri. Contoh lagi ada perkembangan startup syariah, bank digital syariah, hingga teknologi pendidikan Islami. Ada juga ajaran seperti Fastabikul Khairat di kampus Muhammadiyah kita tercinta untuk memotivasi atau berkompetisi dalam kebaikan dan inovasi. Karakteristik yang keenam ada realistis atau waqi'iyah. Artinya, Islam sesuai dengan kemampuan manusia dan tidak memberatkan. Ada dalilnya pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 286, artinya Allah tidak membebani seorang, melainkan sesuai kesanggupannya. Contohnya, ada keringanan ibadah bagi orang yang sakit, atau bepergian, atau dengan kondisi tertentu, melalui jamak,
kasar, atau tayamum. Nah, di dunia kerja pula, Islam mengakui kondisi manusia yang berbeda-beda, misalnya pada waktu menyusui, cuti melahirkan, atau istirahat. Nah, ini karakteristik yang terakhir, yaitu humanis atau insaniyah, yang artinya Islam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, dan akhlak dan kasih sayang. Ada hadis riwayat Ahmad yang bunyinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Contohnya, ini ada donasi online, sedekah digital, atau program bantuan sosial untuk masyarakat terpinggirkan. Ada lagi upaya mahasiswa menolak bullying, membela keadilan gender dalam koridor syar'i, dan peduli krisis lingkungan. Nah, karakteristik humanis inilah yang membuat Islam menjadi rahmat bagi alam semesta. Baik, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa 7 karakteristik ajaran Islam yang mencakup universal, seimbang, fleksibel, menyeluruh, dinamis, realistis, dan humanis benar-benar relevan dengan kehidupan modern yang semakin berkembang ini. Ajaran Islam tuh tidak hanya menjadi pedoman ibadah, tetapi juga menjadi dasar untuk belajar, bekerja, bersosialisasi, dan berperilaku bijak di era digital. Baik, itu tadi penjelasan tentang 7 karakteristik ajaran Islam yang dapat saya jelaskan dari 2 sumber referensi, yaitu Al-Quranul Karim dan hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Semoga video ini dapat membantu kita memahami bahwa Islam bukan hanya ajaran masa lalu, tetapi juga solusi moral dan etis untuk kehidupan masa kini. Mari kita terapkan 7 karakteristik ajaran Islam ini dalam kehidupan sehari-hari agar kita tahu ajaran Islam ini tetap relevan dengan era teknologi digital dan modern yang semakin berkembang pada saat ini. Saya rasa cukup. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.